Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Raka dari Rudiat dengan NIM G002350 dari kelompok B1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan anatomi blok 2.3. Nah, jadinya di presentasinya akan ada area area Brodmann, kemudian traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis, kemudian anatomi encephalon, kemudian anatomi medulla spinalis, kemudian nervus cranialis, kemudian circulus arteriosus wilisi, kemudian jalur penglihatan, kemudian muskulus mata, kemudian saraf simpatis dan parasimpatis, dan yang terakhir itu modalitas saraf cranialis. Oke, yang pertama area Brodmann. Jadi area Brodmann ini itu merupakan kayak bagian-bagian dalam otak yang eh, dibagi berdasarkan fungsinya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk area Brodmann ini ada beberapa. Yang pertama itu area Brodmann nomor 4. Ini untuk motorik primer. Kemudian area 6 itu area motorik sekunder. Itu kemudian ada area 312 itu area sensorik primer. Kemudian ada 43 itu area gustatorik. Kemudian area 4 dan 45 itu untuk area bicara motorik. Kemudian area 39, 40 dan 22 itu area bicara sensorik. Kemudian area 41 dan 42 itu area auditori primer. Kemudian area 22 untuk area auditori sekunder. Kemudian untuk area 17 itu area visual primer. Kemudian yang terakhir area 18 dan 19 itu area visual sekunder. Nah, ini maksudnya apa ini apa? Area-area ini jadi kayak motorik primer itu area di mana terjadinya pengontrolan gerakan volunteer wajah dan ekstremitas yang berkaitan dengan traktus piramidalis yang akan dijelaskan di slide setelahnya. Nah, kalau di sini namanya paresis. Kemudian ada motor sekunder itu bertujuan untuk mengendalikan gerakan volunteer yang berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis. Nah, lesi di sini dinamakan apraksia. Kemudian ada sensoris primer ini untuk mengenali sumber kualitas dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Kemudian gustatorik itu mengenali rasa melalui indera pengecapan. Bicara motorik itu mengontrol aspek bicara motorik. Dan bicara sensorik itu pengolahan, pemahaman dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, kemudian untuk auditori primer itu kemampuan menerima rasa suara, kemudian auditori sekunder itu area interpretasi dan asosiasi pendengaran, dan kemudian area visual primer itu kemampuan menerima rangsang cahaya untuk melihat, dan kemudian untuk area visual sekunder ini untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah, objek, a- persepsi visual kompleks seperti warna, arah, dan gerak objek. Nah, lanjut ke traktus piramidalis. Nah, yang traktus piramidalis ini adalah jaras area dari motorik primer dan sekunder yang tadi merupakan area 4 dan 6 dari Brodmann tadi yang berjalan menuju medula spinalis. Nah, traktus ini akan menyilang kolateral di bawah medula oblongata yang disebut desusatio desusatio pyramidum. Ini bagian di sini. Desusatio pyramidum. Nah, eh di bagian ini. Desusatio pyramidum begini. Tuh. Desusatio pyramidum sisanya yang tidak menyilang terdapat di funiculus anterior sebagai traktus corticospinal anterior. Nah, traktus ini berasal dari sel Betz yang berjalan descendens dan berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Ini. Kemudian untuk ekstrapiramidalis. Nah, ekstrapiramidalis ini adalah pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan dari korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Nah, ekstrapiramidalis ini terdiri dari traktus vestibular spinalis yang berfungsi untuk keseimbangan dan tonus otot. Kemudian ada juga traktus retinospinalis untuk ventrolateral dari pons. Kemudian traktus reticulospinal lateralis dari medulla oblongata, kemudian tractus stenospinalis dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Nah, dan itu saja. Kemudian pada bayi yang belum sempurna, itu tidak bisa, makanya dia tidak bisa memegang dan mempertahankan benda-benda yang lunak di tangannya. Oke, lanjut selanjutnya ke
anatomi dari ensefalon. Nah, jadinya ensefalon ini adalah bagian utama dari sistem saraf pusat yang terletak di dalam kranium. Nah, ensefalon ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu cerebrum, cerebellum, dan truncus cerebri. Yang pertama adalah cerebrum. Cerebrum adalah bagian cephalon yang terbesar. Kalau yang di fossa cranii anterior et media terdiri dari dua belahan yaitu hemisferium cerebri dexter dan juga sinister. Nah, hemisferium tersebut dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri, ini viscera longitudinalis cerebri yang eh, dihubungkan oleh corpus callosum. Nah, cortex cerebri merupakan bagian luar dari cerebrum yang terus korteks cerebrum merupakan bagian luar dari cerebrum yang tersusun atas lipatan-lipatan yang bernama gyrus dan juga visura atau sulcus. Nah, gyrus adalah bagian yang menonjolnya atau riginya, mungkin kayak seperti ininya nih. Ini merupakan gyrus, ini gyrus sendiri, ini gyrus sendiri, ini gyrus sendiri, ini gyrus sendiri. Nah, sementara itu kalau untuk sulcus itu merupakan bagian yang cekungan yang ke dalam seperti ini. Namanya sulcus, ini sulcus juga, ini juga sulcus, ini sulcus juga. Ya, ini sulcus, sulcus, sulcus semua. Oke, nah kemudian cortex cerebri ini juga terbagi menjadi beberapa lobi atau lobus-lobus yang dibaginya ini oleh sulcus yang besar. Nah, lobi ini adalah eh, lobus frontalis, lobus parientalis, lobus temporalis, lobus occipitalis ini yang terlihat dan juga ada juga lobus limbicus dan juga lobus insulae. Nah, untuk kedua lobus ini mungkin terlihatnya kayak dalam apabila area ini itu terbuka gitu, dibuka. Nah, kemudian untuk sulcus yang besar ini terdiri dari sulcus centralis yang ini tulisannya. Nah, ini memisahkan antara gyrus presentalis dan juga postcentralis. Ini gyrus presentalis, ini gyrus postcentralis. Nah, kemudian lanjut ada juga namanya sulcus lateralis cerebri sylvii. Itu memisahkan antara lobus temporalis yang ada ini dan juga dari lobus frontalis dan parientalis. Jadi ini itu namanya sulcus lateralis cerebri sylvii. Dan juga namanya sulcus parieto-occipitalis yang memisahkan lobus parientalis dan lobus occipital. Ini, ini. Kemudian, oh ini. Nah, kemudian ada juga sulcus calcarina yang berada di fases medial hemisferium cerebri yang berawal di bawah ujung posterior corpus callosum hingga ke corpus occipital. Nah, di corpus calcarina ini banyak korteks visual di daerah ini, makanya disebutkan. Nah, sementara untuk gyrus ini, maaf. Nah, untuk gyrus sendiri ini eh, ada banyak. Untuk bahasa sederhana ada banyak. Nah, yang pertama ini ada di gyrus lobus frontalis, yang terus ini mungkin ada gyrus precentralis yang tadi disebutkan, juga ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, sama gyrus frontalis inferior. Nah, untuk area parientalis itu ada gyrus postcentralis, gyrus parientalis superior, dan gyrus parientalis inferior. Nah, untuk kedua tadi itu dipisahkan oleh sulcus intraparientalis. Ini. Hmm, ini yang superior, ini inferior. Dipisahkan oleh sulcus interparientalis. Kemudian untuk area temporalis, ini terdapat gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, sama gyrus temporalis inferior. Kemudian untuk di lobus occipital itu hanya terdapat dua, gyrus occipital superior dan gyrus occipital inferior. Nah, ini dipisahkan oleh sulcus occipital lateralis. Untuk gyrus di lobus limbicus ini eh, ber- eh, adanya gyrus Kinguli ini gyrus dan gyrus parahipokampalis. Nah, kemudian untuk di lobus insulae itu terdapat gyrus longus insulae sama gyrus brevis insulae. Nah, gyrus longus dan brevis ini dipisahkan oleh sulcus centralis insulae. Nah, lanjut kemudian masuk ke centrum
semi ovale. Jadi sentrum semi ovale ini adalah serabut saraf bermielin dan berneuralgia di substansia alba subcortex atau subcortalis. Nah, sentrum semi ovale terdiri dari tiga bagian yaitu serabut proeksi, serabut komisura, dan serabut asosiasi. Pertama adalah serabut proeksi. Nah, serabut proeksi ini adalah serabut saraf aferen dan eferen yang berjalan dari korteks cerebri menuju brainstem maupun sebaliknya. Nah, serabut proeksi terdiri dari kapsula interna, ini kapsula interna, internal kapsul. Nah, ini merupakan kumpulan serabut eferen yang berasal dari korteks cerebri. Kapsula interna berada di antara nukleus caudatus, nukleus lentiformis, dan thalamus. Nah, kapsula interna ini terdiri dari tiga bagian, yaitu crus anterius, yang memisahkan nukleus caudatus dengan lentiformis. Kemudian kedua adalah crus posterior, itu memisahkan thalamus dan eh, lentiformis dan juga genu. Itu pertemuan antara crus anterius dan crus posterius. Ini bisa terlihat ya, crus anterior sebelah sini, crus posterior sebelah sini, dan ini genunya. Nah, lanjut ke corona radiata. Nah, corona radiata ini merupakan serabut proeksi yang menyebar ke semua jurusan korteks cerebri yang aferen. Nah, ini terletak di medial serabut asosiasi, tetapi berpotongan dengan serabut komisura, corpus callosum et commissura anterior. Kemudian yang terakhir ini radio optika. Ini merupakan penjelasan serabut saraf di close posterior kapsula interna menuju filsura calcarino. Lanjut ke serabut komisura. Dan ini serabut komisura ini adalah serabut yang menghubungkan daerah yang sama pada kedua hemisferium. Nah, serabut komisura ini terdiri dari 6, yaitu corpus callosum yang terbesar yang kita bisa lihat di sini ini corpus callosum. Yang ini yang warna hijau. Yang kalau di foto preparatnya di sini area sini. Kalau di sini juga terlihat di apa gambar. Kemudian ada komisura anterior ini Busana komisura posterior, komisura hippocampus, komisura fornicis, dan komisura habenularum. Nah, kemudian ada juga serabut asosiasi. Nah, serabut asosiasi ini mengubah korteks yang berjalan tetapi masih di hemisferium yang sama. Jadi kalau di hemisferium dasar, di hemisferium sinister ya sinister. Nah, serabut asosiasi ini terdiri dari dua yaitu serabut asosiasi pendek yang menghubungkan antar girus yang berdekatan dan serabut asosiasi yang panjang. Saja masuk ke ganglia basalis atau nuclei basalis itu merupakan kelompok substansi agresia atau nukleus yang terletak di central hemispherium cerebri atau di antara thalamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Nah, ganglia basalis ini terdiri dari nukleus caudatus, nukleus lentiformis, corpus nucleus, amygdalium, dan claustrum. Ini bisa lihat ya. Ini ada apa? eh eh, Body caudatus, ini ada thalamus. Ini ada nucleus lentiformis, ini ada amygdaloid body, kalau bahasa Inggrisnya. Oke, kalau ini ada gambarnya pas parat, ini claustrum sebelah sini. Oke, lanjut. Dari cerebrum kita lanjut ke cerebellum. Nah, jadinya cerebellum ini adalah bagian penting dari otak yang terletak di bagian belakang bawah dari cerebrum. Nah, cerebrum ini ada tiga bagian yaitu archi precerebellum, paleocerebellum, dan juga neocerebellum. Nah, eh, pertama masuk ke archi cerebellum ini ada di lobus flocculonodularis sebelah sini ini terus sebelah ini. Oh, kelihatan dari interior, dari inferior. Nah, jadi ini mengandung nukleus fastigius untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan. Nah, ini menerima impuls rotasi dari labirin dan stimulasi terhadap simulasi suhu. Kemudian ada paleocerebellum, ini ada di lobus anterior. Yang ini yang merah, kelihatan ininya yang merah. Nah, ini mengandung nukleus emboloformis et nucleus globosus untuk mengendalikan otot-otot gravitasi pada tubuh. Kemudian ini yang terakhir adalah neocerebellum yang ada di globus posterior. Yang ini yang warna hijau yang paling besar ini mengandung nukleus dentatus untuk menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan penghentian serta gerakan halus tangan.
Lanjut di bagian yang terakhir encephalon yaitu truncus cerebri. Nah, truncus cerebri ini terbagi menjadi tiga bagian lagi. Truncus cerebri ini adalah struktur final yang terletak di dasar otak yang menghubungkan cerebrum ke medulla spinalis. Nah, truncus cerebri ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu mesencephalon, pons valori, dan juga medulla oblongata. Yang pertama ke mesencephalon. Mesencephalon atau yang dikenal dengan midbrain adalah bagian dari atas dari truncus cerebri. Nah, terletaknya berada di antara pons di bawah dan di encephalon yang meliputi talamus di atasnya. Nah, mesencephalon ini berperan penting beberapa fungsi tubuh, terutama yang berkaitan dengan gerakan, penglihatan, dan pendengaran. Nah, untuk bagian-bagian ini, pada mesencephalon ini ada terlihat adanya crus cerebri, terus ada tegmentum mesencephali sebelah sini, kemudian ada tectum mesencephali sebelah sini, bawah sini. Kemudian ada fossa interpendukularis, nah ini di luar yang kemikimus ini ada substansia nigra yang ini yang warna lebih gelap ini substansia nigra dan juga aqueductus mesencephaly yang ini yang ada bolongan di tengah. Oke, lanjut ke pons valori atau pons. Ya, pons ini adalah bagian penting dari truncus cerebri yang terletak di tengah, tepatnya di atas medulla oblongata dan di bawah mesencephalon. Nah, pons memiliki fungsi yang kritikal dalam beberapa hal seperti jembatan penghubung, koordinasi gerakan, sensasi wajah, dan siklus circadian tubuh. Nah, pons ini terbagi menjadi dua kayak area kayak ada dorsal dan juga ventral. Nah, di pons ini ya terdapat ini juga apa tempat masuknya nervus nervus cranial seperti nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, nervus dan nervus vestibulocochlear. Nah, kemudian yang terakhir dari truncus cerebri itu medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini adalah bagian vital dari truncus cerebri yang terletak di bagian paling bawah. Medulla oblongata ini berperan penting sebagai penghubung antara otak dan medulla spinalis. Nah, dan juga ini sebagai tempat masuk keluarnya nervus dari nervus hipogla, hipoglosopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius, dan nervus hypoglossus. Lanjut ke medulla spinalis, anatomi dari medulla spinalis. Dan yang medulla spinalis atau yang dikenal dengan susum tulang belakang adalah struktur penting di dalam sistem saraf pusat yang terletak di dalam tulang belakang. Nah, ini berbentuk seperti tabung panjang yang rapuh. Nah, medulla spinalis ini terbentang dari truncus cerebri di bagian atas hingga ke bagian bawah punggung. Nah, Menurut Spalundas ini eh, dapat terbagi menjadi dua strukturnya struktur eksternal dan internal. Nah, untuk struktur eksternal ini terdapat viscera mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterior lateralis, itu tempatnya keluarnya radix anterior. Kemudian ada sulcus posterior lateralis yang tempat keluarnya radix posterior. Terlihat ya. Di bawah. Kemudian untuk struktur internal medulla spinalis ini adanya substansia alba yang warnanya putih karena isinya tersebut syaraf yang terhubung mielin. Kemudian ada terhubung mieli tiga lagi substansia albanya ada funiculus anterior, funiculus lateral, dan funiculus posterior. Dan kemudian ada juga substansia grecianya yang warna abu-abu. Ini karena dimuasnya badan sel saraf yang tengahnya terdapat kanal sentralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Nah, kemudian lanjut ke plexus medius spinalis. Ini terdiri dari tiga bagian yang ini plexus cervical, plexus brachialis, dan juga plexus lumbosacralis. Nah, plexus cervicalis ini dibentuk oleh eh nervus primari ventralis dan nervi cervicalis 1 hingga 5. Nah, kemudian untuk plexus brachialis dibentuk oleh nervi cervicalis 5, 6, 7, 8, dan hingga ke nervus thoracal 1. Nah, kemudian untuk plexus lumbosacralis ini terdiri dari plexus lumbalis hingga dari 1 hingga ke 5, kemudian plexus sacralis dari 1 hingga 4, dan plexus coccygeus itu nervus sacralis 4 hingga 5 dan juga nervus coccygeus. Nah, di medulla spinalis ini terdapat pembesaran. Itu ada dua pembesaran. Yang pertama itu intumentensia cervicalis dari C3 hingga ke 2. Ini C3 hingga ke T2. Di mana pembesaran yang besar itu di C6 dan pembesaran intumententia lumbalis itu di T10 hingga ke
hingga ke L2, di mana klimaksnya di T12 ini. Nah, kemudian kemudian ujung eh, inferior dari medulla spinalis ini akan membentuk conus medularis. Kemudian di ujung buntut pada radicus lumbalis dan juga sacralis itu ada kedua cauda equina. Kemudian masuk ke traktus ascendens dan descendens dari medulla spinalis. Kemudian untuk kanal ascendens ini terdapat spinothalamic anterior yang membawa rangsang raba dan tekan. Kemudian ada spinothalamic lateral yang membawa rangsang nyeri dan suhu. Kemudian ada cerebrolaris itu anterior dan posterior yang membawa rangsang keseimbangan proprioreseptif. Kemudian yang terakhir ada kolumna dorsalis posterior yang melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi dua titik, dan proprioreseptif. Dan kemudian di kiri itu ada descendants. Nah, ada traktus corticospinal anterior dan lateral untuk pergerakan otot volunteer. Dan ada traktus rubrospinalis yang merupakan traktus extrapyramidalis yang fungsinya seperti yang sudah dijelaskan tadi itu untuk koordinasi gerakan otot-otot kontralateral. Dan ada traktus teknospinalis yang merupakan traktus extraepidalis yang fungsinya untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan, pelanggaran atau kulit. Kemudian ada juga traktus extrapyramidal yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan koordinasi gerakan kepala dan mata. Untuk vaskularisasi dari medulla spinalis ini ada arteri anterior spinal anteriospinal ini terus lihat sendiri. Oke, lanjut ke nervus eh, cranialis. Nah, jadinya nervus cranialis ini ada nervus-nervus yang keluar dari otak yang mungkin tadi sebagiannya sudah dibahas di tunggu cerebri yang berjumlah 12 yang total jumlahnya 12 yang masing-masing memiliki peranan tersendiri. Nah, setiap nervus yang keluar mempunyai jaras sensor aferen dan eh eferen. Nah, penamaan nervus cranialis ini sesuai dengan fungsi yang diperankan dari ciri khas yang dimiliki. Nah, mungkin bisa eh, dilihat juga dari gambarnya gitu ya. Yang pertama, nervus satu atau nervus olfactorius ini untuk pembauan, kemudian nervus kedua opticus itu untuk melihat, nervus tiga oculomotorius ini untuk uh, otot menggunakan bola mata, kemudian nervus empat cochlearis ini untuk mengintervensi ini untuk apa? Untuk menginervasi musculus obliquus superior yang menarik bola mata ke atas. Dan ada nervus trigeminus untuk sensor sensor muka dan oral. Kemudian ada nervus abducens ini untuk apa? Menginervasi otot rectus lateralis untuk fungsinya menggerakkan bola mata ke lateral. Kemudian ada nervus 7, nervus facialis. Nah, ini untuk menggerakkan otot-otot wajah. Kemudian ada nervus vestibulocochlear. Yang ini untuk keseimbangan vestibular dan cochlear pendengaran. Dan nervus glossopharyngeus. Ini ini untuk lidah dan juga faring. Kemudian ada nervus vagus ini untuk yang apa ya? Mengendalikan banyak hal dari jantung, paru, dan semacam banyak hal, berbagai hal. Kemudian ada nervus accessorius ini untuk menggerakkan otot-otot yang apa ya, bukan yang paling penting ya, makanya namanya aksesoris seperti otot mastoideus, kemudian trapezius, dan terakhir ada nervus hypoglossus ini untuk menggerakkan otot lidah. Mungkin ada gambarnya juga yang lebih sedikit lebih jelas ini dari tempat keluarnya yang tadi dibilang apa? Nervus ini yang keluar dari batang otak dan ini yang keluar dari encephalon. Kemudian lanjut ke ini apa? Circulus arterius visualisi.
Jadinya circulus arterius Willis atau disebut dengan circle of Willis bahasa Inggrisnya adalah suatu jaringan anastomosis arteri yang berada di dasar otak. Nah, struktur ini memainkan peran penting dalam suplai darah ke otak dan memberikan jalur alternatif jika terjadi penyumbatan di salah satu arteri utama. Nah, struktur ini terdiri dari dua arteri karotis internal dextra dan juga sinistra, dua arteri cerebral anterior dan arteri komunikas anterior, dua arteri cerebral posterior, dan dua arteri komunikas posterior. Nah, fungsi utama dari sirkulus ini adalah memberikan suplai darah ke otak dan jalur alternatif jika satu arteri mempunyai sumbatan. Nah, sehingga itu membantu mencegah kerusakan pada otak yang mungkin terjadi akibat kurangnya suplai darah. Nah, ini mungkin bisa dilihat gambarnya ya. Ini ada apa arteri cerebral anterior, ada dua, dan selanjutnya ini ada arteri basilaris. Oh ini. Yang lanjut ke jalur penglihatan. Tanya jalur penglihatan ini melibatkan serangkaian proses mulai dari perjalanan cahaya melalui media refraktor mata hingga ke permasalahan visual di otak. Nah, berikut ini penjelasannya. Oke, pertama itu adalah perjalanan cahaya dari melalui eh, media refrakta mata. Yang pertama adalah cahaya pertama kali memasuki mata di bagian kornea. Yang ini, kornea ini. Kita mulai dari area sini, dari bagian depan mata, bagian kornea. Nah, ini kornea akan memfokuskan cahaya dalam membiaskannya, memainkan peran utama dalam fokus awal cahaya. Nah, setelah melewati kornea, cahaya akan bergerak melalui aqueous humorus yang di sini. Nah, ini cairan bening yang mengisi ruang antar kornea dan lensa. Nah, aqueous humorus ini membantu membiarkan cahaya masuk lebih lanjut. Nah, kemudian cahaya akan mencapai lensa, itu struktur transparan yang dapat berubah bentuk untuk memfokuskan cahaya secara lebih tepat ke retina. Nah, proses ini disebut akomodasi yang memungkinkan mata untuk fokus cahaya ke dalam berbagai jarak. Kemudian, cahaya akan bergerak melalui vitreous humor ini. Ini eh, merupakan zat seperti gel ya, mengisi bagian dalam bola mata dan membantu untuk mempertahankan bentuknya. Nah, di retina sendiri, ini cahaya akan mencapai retina. Ini. Nah, retina ini akan mengandung fotoreseptor, yaitu sel-sel yang peka terhadap cahaya, yang terdiri dari sel batang atau sel rods, seperti ini, sel batang, yang R, ini, dan juga sel rods atau sel kerucut. Sel rod itu batang, dan ada sel cones, yang namanya sel kerucut. Nah, kalau kedua sel ini sedikit berbeda fungsinya, dan ini kalau sel batang ini terhadap cahaya berfungsi dalam penglihatan malam serta penglihatan perifer atau di samping. Kemudian untuk sel cones ini peka terhadap cahaya terang dan warna serta bertanggung jawab atas ketajaman visual dan penglihatan siang hari. Nah, fotoreseptor ini, kedua fotoreseptor ini akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik melalui proses yang disebut transduksi, di mana sinyal listrik ini kemudian akan diteruskan ke sel-sel bipolar dan sel ganglion di retina. Ini, dari sini. Nah, kemudian jalur optik dari mata ke cahaya ya, ini. Jadinya yang pertama itu saraf optik, itu akson-akson dari sel ganglion ini akan bergabung membentuk saraf optik yang membawa sinyal visual dari setiap mata menuju otak. Kemudian saraf optik dari kedua mata bertemu di chiasma opticum yang ini. Yang ini di mana sebagian besar saraf menyeberang ke sisi berlawanan otak. Nah, ini mungkin informasi di bidang visual kanan kiri diintegrasikan. Kemudian masuk ke tractus opticus yang ini dua ini, eh di mana sinyal visual bergerak melalui tractus opticus menuju nukleus geniculatum lateralis di talamus. Nih. Nah, kemudian masuk ke otak dan akan diproses. Nah, di mana LGN atau nukleus
sulculatum lateralis tadi di talamus ini akan memproses utama yang menyaring dan mengatur sinyal visual sebelum mengirimkannya ke korteks visual. Nah, dari LGN ini, sinyal visual akan bergerak melalui radiasi optik menuju korteks visual primer di lobus occipital. Nah, di korteks tadi, di korteks visual primer atau di area Brodmann 17, nah sinyal-sinyal visual tadi mulai diinterpretasikan. Nah, korteks visual primer merespon informasi dasar seperti orientasi garis, warna, dan gerakan. Nah, untuk informasi visual tersebut akan diteruskan ke area-area visual asosiatif untuk pemrosesan yang lebih kompleks, termasuk pengenalan objek, persepsi kedalaman, dan integrasi dengan informasi sensorik lainnya. Oke, jadi itu untuk jalur peringatannya dari cahaya masuk ke kornea hingga ke itu apa area Brodmann ke 17 kota. Oke, untuk selanjutnya ini adalah muskulus yang ada pada mata. Bagaimana kayak apa muskulus apa aja yang dapat menggerakkan mata. Nah, jadinya untuk muskulus ini ada 6. Yang pertama ada rectus superius, ada kemudian rectus inferior, rectus lateralis, rectus medial, obliquus superior, dan juga obliquus inferior. Nah, kemudian untuk satunya ya, untuk satu-satunya dari rectus superior itu origonya di annulus tendineus communis, kemudian insersionya di sklera belakang tepi kornea, dan juga persarafannya dari nervus oculomotor. Nah, fungsinya ini untuk mengangkat dan memutar kornea. Nah, kemudian rectus inferior itu organnya di idem, kemudian insersinya juga di idem, dan persarafan di idem, dan fungsinya ini untuk menurunkan dan memutar kornea. Kemudian untuk rectus lateralis, ini orangnya berada di idem dan instansinya berada di idem dan pendaftarannya itu di nervus abducens di mana fungsi ini untuk menggerakkan kornea ke lateral. Untuk nervus medialis ini organnya di idem dan instansinya idem dan persarafannya ini dari nervus oculomotorius di mana fungsinya ini untuk menggerakkan kornea ke medial. Kemudian untuk obliquus superior ini organnya berada di corpus ossis sphenoideales dan untuk insersinya berada di sklera belakang koronalis bola mata dan persarafannya disarafi oleh nervus trochlearis dan fungsinya untuk menggerakkan kornea ke bawah dan lateral. Nah, untuk obliquus inferior ini berada di dasar organnya berada di dasar anterior untuk insersinya di idem dan persarafannya ini di nervus oculomotorius. Dan fungsinya ini untuk menggerakkan kornea ke atas dan lateral. Bisa dilihat gambarnya, ini fungsinya juga. Nah, kemudian masuk ke eh, saraf simpatis dan juga parasimpatis. Dan jadinya dalam tubuh ini terdapat sistem saraf otonom yang bertanggung jawab atas pengaturan fungsi-fungsi tubuh yang involunter seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Dan pada sistem saraf otonom terdapat dua komponen utama yang bekerja secara berdampingan namun memiliki peran yang berbeda, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, untuk perbedaannya itu dapat dilihat dari beberapa faktor, mulai dari pengertian, fungsi, lokasi, dan lain-lain. Nah, eh, untuk perbedaan yang pertama itu bisa dilihat dari definisinya. Sistem saraf simpatik itu adalah adalah bagian dari sistem saraf otonom yang berperan untuk menyiapkan tubuh dalam bereaksi dan mempertahankan diri menghadapi situasi atau sesuatu yang dianggap mengancam atau berbahaya. Nah, ketika tubuh dalam keadaan genting, sistem saraf simpatik akan bekerja dengan memperlambat proses tubuh yang tidak begitu krusial seperti sistem pencernaan. Nah, saraf ini bekerja secara otomatis atau tanpa sadar. Nah, saraf simpatis bekerja sama dengan parasimpatik untuk menjaga homeostatis tubuh, yakni keseimbangan mekanisme fisiologis agar tubuh tetap berfungsi secara normal. Nah, oleh karena itu, satu ininya apa namanya definisinya itu kayak itu adalah fight or flight ya, menghadapi atau kabur itu kayak apa ya? Maksudnya dalam keadaan yang genting. Nah, sementara itu untuk sistem saraf parasimpatik
itu bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja berlawanan dengan saraf simpatik. Yang ini dengan mengontrol aktivitas tubuh ketika sedang beristirahat, seperti fungsi pencernaan dan metabolisme, serta membuat tubuh menjadi lebih tenang. Nah, kemudian untuk dari segi distribusi, untuk saraf simpatis ini berada di segmen torakolubal, untuk parasimpatis ini berada di segmen craniosakralis. Nah, kemudian untuk eh tadi eh untuk tempatnya juga kalau simpatis itu di kulit, kelenjar, keringat, jaringan adiposa, otot polos, dan juga pembuluh darah. Nah, kalau untuk parasimpatis ini terbatas di kepala dan organ dalam dada, perut, dan juga panggul. Nah, udah itu saja. Dan juga mungkin kalau ya mungkin sudah itu aja ya. Mungkin kalau perbedaannya dari cara apa ya efeknya dalam tubuh itu kalau saraf simpatis ini dapat melebarkan pupil mata, mengabalkan nyeri ludah, merelaksasikan bronkiolus paru-paru, mempercepat denyut jantung, dan menghambat aktivitas lambung dan usus, dan menghambat aktivitas pankreas dan lain-lain. Nah, untuk saraf simpatis ini menyempitkan pupil mata, merangsang kelenjar ludah, mengontraksi bronkiolus paru-paru, memperlambat denyut jantung, dan merangsang aktivitas lambung dan usus, dan lain-lain. Pokoknya kayak kebalikan dari saraf simpatis. Kemudian lanjut yang terakhir ke modalitas saraf kranial. Jadinya modalitas dari saraf kranial ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah arah rangsangan, kayak seperti dari mana dan akan kemana. Itu terbagi jadi dua, itu aferen, itu rangsangannya berjalan dari reseptor organ ke pusat saraf. Kemudian efren, bedanya ada nih. Efren ini jika jarak tersebut berjalan dari pusat saraf ke efektor organ. Nah, perbedaan yang kedua itu adalah bentuk rangsangan yang diterima oleh organ. Yang ada dua bentuk juga, yaitu yang pertama adalah general, general dan juga spesial. Nah, general itu rangsangan umum, yaitu berupa nyeri, raba, raba tekan, panas, dingin, nah dan semacamnya. Kemudian untuk yang spesial ini rangsangan khusus, yaitu berupa rangsangan sensorik maupun motorik yang datang dari organ-organ indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan juga pada organ-organ lain. Nah, yang tiga yang membagikannya itu asal-usul organ yang menerima rangsangan. Itu terbagi eh, menjadi dua juga. Yang pertama itu visceral. Ini derivat dari endoderm, yaitu otot-otot mimik, otot-otot pembuluh darah, otot-otot masitoria, otot polos, lari, faring. Dan juga kemudian ada juga somatik, yaitu derivat dari ectoderm, yaitu kulit, mata, telinga, otot jantung, lidah, otot skelet. Nah, eh seperti yang terlihat ini, modalitas saraf kernel ini terbagi menjadi 7 tipe. Itu adalah yang pertama adalah GSE atau General Somatic Efferent dari ini. Di sini nomor 2. Ini adalah motorik untuk skelet umum, otot skelet umum. Kemudian General Visceral Efferent ini ini untuk autonom parasimpatis untuk kelenjar dan pupil. Kemudian Special Visceral Efferent ini Ini untuk motorik untuk otot skelet yang berasal dari brachial arc atau otot punggungnya, mimik, dan lain-lain. Kemudian ada general visceral afferent. Yang ini general visceral afferent. Ini untuk sensorik. Ini umum pada organ-organ visceral untuk merasakan nyeri, suhu, raba, dan tekan. Kemudian special visceral afferent. Yang ini untuk sensorik. Ini untuk indera khusus derivat dari JIT. Ini untuk penciuman dan pengecapan hubungan dengan makan. Iya, pengennya hubungan dengan makan. Dan untuk general somatic afferent ini, ini untuk sensoring untuk tubuh, nyeri, suhu, raba, dan juga tekan. Kemudian yang terakhir ini untuk special somatic afferent di sensorik. Yang ini
untuk indera khusus dari tubuh seperti visual, keseimbangan, pendengaran, dan yang tidak ada hubungannya dengan makan. Oke, ini untuk referensi yang saya pakai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.